Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa nih Pak Ned? Siang-siang mau di coaching, Saya mau curhat Pak sebetulnya Pak. curhat. Jadi penasaran. Curhat Seperti di apa nih Pak? masalah anak Pak di kelas. Oh iya. Itu intinya sih saya punya PR, ya bisa dikatakan PR lah gitu. Iya Pak. PR bagaimana membuat kelas ini menjadi kondusif gitu. Yang kelas yang saya ajar terkadang tidak sesuai dengan yang saya harapkan gitu. Jadi ekspektasi ketika saya mau mengajar, saya inginnya tuh seperti ini gitu. Tapi ketika di lapangan ternyata anak-anak tidak berjalan kondusif sesuai dengan yang saya rencanakan di awal gitu. Karena kondisi anak ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Ini yang mau saya bicarakan. Oh, baik Pak. Jadi kalau saya boleh tahu nih, kira-kira seperti apa sih yang menurut Pak Nedi ini ya? Yang menurut Pak Nedi yang termasuk kondusif, kelas yang kondusif itu seperti apa sih? Kelas kondusif itu bagi saya sih sesuai takaran Pak. Sesuai takaran tuh gini, ada kalanya mereka kan harus berbicara. Iya. Tapi ya berbicaranya juga saya tuh di kelas menggunakan 3 level suara ceritanya. Jadi level 1 suara dengan level 1 itu ketika dia diskusi dengan teman sebelah. Maka suaranya ya hanya terdengar oleh teman yang di sebelahnya. Iya. Suara level yang kedua itu ketika dia diskusi dengan satu kelompok. Kan level suaranya lebih keras lagi karena supaya didengar oleh satu kelompok. Nah, level suara yang ketiga itu ketika dia presentasi di depan kelas. Jadi dia menggunakan suara yang lantang supaya terdengar semua satu kelas. Iya. Nah, terkadang diskusi kelompok itu menggunakan level suara yang ketiga Iya. gitu. Jadi itu yang saya bilang harusnya sesuai takaran gitu. Jadi kadang dia yang paling menonjol sih kegaduhan suara di kelas gitu. Iya. Itu yang bagi saya membuat suasana kelas yang kemudian tidak kondusif gitu. Terus kaitan dengan keaktifan siswa. Iya. Siswa di kelas itu aktif sebetulnya ketika dia aktif untuk lari-lari gitu. Betul. Tidak mau diam gitu. Tapi ketika aktif dalam pembelajaran yang kita harapkan, aktif dia diskusi, aktif dia bertanya, ini yang kurang Iya. gitu. Jadi saya bilang sih takarannya yang tidak sesuai gitu. Kok kondusif, kelas yang kondusif itu bagi saya ya sesuai takaran gitu. Iya. Dia aktif dalam pembelajaran Sesuai harusnya. tadi ya, Pak. Sesuai dengan ya, apa yang kita inginkan di dalam kelas itu. Iya, baik Pak. Terus kalau boleh saya nilai nih, untuk saat ini nih Pak Ned ya, kalau dikasih nilai rentangnya untuk kondisi mengajar sekarang ini kira-kira kalau direntang dari 1 sampai 10 kira-kira di level berapa nih Pak? 1 sampai 10. Iya, untuk sekarang. Kekondusifan di Iya. kelas ya paling bisa 4 sampai 5 lah. 4 sampai 5. 4 sampai 5. Artinya terkadang kita harus mengeluarkan peringatan gitu. Iya. Oh ya anak diam dulu gitu. Kan ini Iya. saya inginnya ketika kita sudah berdiri mau menjelaskan Iya. atau mau ada hal yang akan disampaikan oleh guru, Iya. inginnya sih mereka otomatis diam gitu. Iya. Otomatis memperhatikan. Tapi ternyata harus ada peringatan baru kemudian diam gitu. Dan itu harus berulang kali, kita diam sedikit, ngobrol, atau bahkan kita sedang menjelaskan materi juga masih ada yang ngobrol gitu. Saya tadi dengar dari Pak Nedi ya, ada 3 hal ya untuk menjadi kondusif ya. Nah, Kalau dari suara. Dari suara. Kira-kira ada hal lain nggak, hal lainnya gitu supaya jadi kondusif dalam mengajar? Di awal itu sebelum diskusi, sebelum praktikum itu saya selalu ingatkan. Jadi gunakan 3 level suara ini gitu. Jadi 1 itu sudah jadi peringatan di awal gitu. Jadi anggap bisa jadi itu jadi kesepakatan gitu, kesepakatan suara di dalam diskusi, dalam dia kemudian presentasi itu di awal. Tapi ternyata kadang si anak ini ya kadang berisik ketika diskusi gitu. Jadi hal-hal yang
positif tadi satu, level itu sudah ada aturan tentang level 1, 2, 3. Ya gitu ya Pak. Terus selain tadi suara ya tentang mengkondusifkan di kelas itu, kira-kira apalagi nih supaya menjadikan kondusif dalam pembelajaran, dari anaknya bisa enak, bisa mendengarkan suara guru, kemudian guru juga nyaman dalam menyampaikan materi. Menurut Pak Nedi gimana nih? Kalau menurut saya sih tentu ada dua faktor ketika anak berisik seperti itu. Faktor yang pertama ya dari faktor intern dari dalam diri anak sendiri gitu. Jadi saya harus berusaha untuk menyadarkan mereka, minimal mengingatkan, kemudian terus berupaya untuk mengingatkan, menegur, supaya dari dalam diri mereka timbul kesadaran, oh iya memang kami semua ini, setiap anak ini bertanggung jawab untuk menjaga suasana kelas yang kondusif. Satu itu. Yang kemudian yang kedua tentu berikutnya dari faktor dari luar. Faktor dari luar ini ya tentu dari guru misalnya. Saya sih pernah nyoba kemarin ketika saya membawakan pantun di kelas, ternyata efeknya bagus gitu. Nah saya pikir faktor dari luar ini yang kemudian harus saya perkuat, faktor dari luar siswa gitu maksudnya. Kalau dari saya berarti ini faktor intern dari saya gitu. Karena kalau faktor dari dalamnya siswa itu di luar kuasa saya, artinya saya nggak bisa nyeting dia harus sadar. Saya hanya bisa ngingetin, saya hanya bisa menegur gitu. Tapi tetap faktor intern itu berpengaruh gitu. Paling ya saya hanya mengingatkan doang gitu. Nah kemudian selain dari faktor intern, maka berikutnya saya harus menambah dari faktor dari luar. Kayak kemarin saya pakai pantun, ternyata asik tuh anak-anak kan gitu. Nah saya pikir harus ada tambahan-tambahan lain untuk menjaga kelas menjadi kondusif itu dari luar anak gitu. Berarti rencana ke depan untuk mengkondusifkan anak nih Pak Nedi ya. Tadi diantaranya ya, yaitu dengan memberikan stimulus pantun ya, tambahan. Jadi seolah-olah daya tarik walaupun itu tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Ya, itu sebagai intermezzo lah. Ya. Tapi ya saya kadang buat pantun itu yang ada kaitannya dengan pelajaran juga gitu. Terus rasa-rasanya sih kalau dengan pantun itu bisa, kayaknya sih dengan ice breaking gitu juga bisa gitu. Untuk ya minimal satu suara dulu gitu, satu frekuensi lah mereka gitu ketika diberikan ice breaking. Iya. Terus selain tadi ya Pak Nedi ya memberikan, kalau boleh saya simpulkan berarti Pak Nedi berencana nanti ya akan memberikan seperti ice breaking kan ya, kemudian ice breakingnya dalam bentuk pantun atau bisa juga dalam nyanyian ya. Seperti itu. Dan saya sebetulnya sudah beli ini Pak, sudah beli mikrofon yang ditempel gitu kan, itu untuk memudahkan sehingga level suara saya pun lebih keras. Jadi mikrofon wireless gitu yang saya bawa, jadi bandok mikrofon, tinggal ketika di dalam kelas tuh suara saya juga lebih keras dan tidak perlu energi yang banyak untuk mengeluarkan suara karena pakai mic gitu. Kemudian ya tadi ice breaking rasanya sih perlu. Paling saya setelah ini mempelajari ice breaking yang bisa dengan mudah diberikan ke anak gitu. Apa kira-kira rencana Bapak atas komitmen rencana yang Bapak tadi ya akan memberikan ice breaking ya? Komitmennya gimana? Karena bagi saya yang terpenting dalam proses anak belajar dan bagaimana dia bisa memahami dengan cepat itu adalah kondisi di dalam kelas. Kondisi di dalam kelas, bagaimana daya konsentrasi dia di dalam kelas. Oleh karena itu penting untuk menjaga kondusivitas kelas. Nah, dan ini akan saya praktekkan tentunya. Akan saya praktekkan di dalam kelas dan nanti kita evaluasi sama-sama gitu ketika
Siap. Ketika saya melaksanakan ice breaking, dampaknya apa terhadap semangat belajar anak, terhadap antusiasme dalam mengikuti pelajaran gitu, itu sama-sama kita pantau. Yang jelas saya akan coba mempraktekkan hal-hal yang kemudian menarik bagi siswa, salah satunya ice breaking. Saya akan mempelajari dari berbagai macam sumber, dari YouTube misalkan bagaimana ice breaking yang bisa dengan mudah kita praktekkan di kelas gitu, untuk menjaga kondusivitas di dalam kelas. Paling itu Pak, secepatnya akan saya lakukan karena itu penting gitu. Kondusivitas di dalam kelas itu bagi saya penting. Kalau di Bapak sangat berkomitmen ya untuk mengkondisikan kelas. Kira-kira untuk melaksanakan rencana tersebut, apa nih? Siapa nih yang kira-kira bisa membantu Bapak dalam melaksanakan rencana tersebut? Oke, dalam rencana tersebut paling saya hanya butuh ya input baru berkaitan dengan ice breaking. Paling saya ngobrol dengan teman-teman gitu, atau dari Bapak sendiri misalkan nanti punya ide-ide ice breaking, ya bisa saya tampung untuk dipraktekkan gitu. Paling itu sih dari teman sejawat, paling saya nanya-nanya teknik-teknik ice breaking yang bisa dipraktekkan apa saja, pengalaman mereka dalam menghadapi anak bagaimana. Itu satu. Yang kedua, ya tentu di dalam kelas ya ini harus saya praktekkan secepatnya gitu, karena biar sama-sama bisa kita pantau, kita evaluasi nanti anak-anak ini kondusivitasnya akan meningkat atau tidak dengan ice breaking. Mudah-mudahan sih ada perubahan. Amin. Jadi Bapak tadi ya, kalau saya boleh ulangi nih, jadi perlu bantuan dari pihak guru ya. Dukungannya mungkin ya. Kaitan dengan input baru berkaitan dengan ice breaking. Sharing gitu ya. Tadi akan dimulai kapan Pak? Besok saya ada jam pelajaran juga, besok kita baik. Mulai gitu. Jadi malam ini coba cari-cari tentang ice breaking gitu. Besok langsung kita coba kita praktek. Ya, saya jadi penasaran nih. Kita sama-sama nanti besok ya. Kita sama-sama akan lihat hasilnya seperti apa setelah Pak Nedi melakukan gebrakan baru ya. Dengan ice breaking. Kemarin sudah mencoba dengan puisi kan ya. Sekarang ada tambah-tambah. Pantun. Oh, dengan pantun ya. Baik Pak. Nah, berarti ya Pak Nedi sudah dapat jawabannya kan ya? Ya. Jadi supaya dalam kelas itu kondusif, berarti Pak Nedi harus melakukan seperti tadi ya, ice breaking. Ya, ice breaking. Kemudian terus aturan tadi yang level suara itu juga masih tetap gitu. Itu tetap dijalankan level suaranya. Kemudian Pak Nedi juga perlu bantuan dengan rekan-rekan guru ya untuk sharing tentang ya ide-ide mereka berkaitan dengan menghadapi anak. Ya mudah-mudahan keinginan Pak Nedi itu terwujud karena ini tugas kita sebagai guru harus bisa mencerdaskan ya anak bangsa kita supaya tidak jenuh dalam profesi kita sebagai guru, kemudian anak juga nyaman dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan kita tentunya ya. Itu aja. Terima kasih Pak Suwanda atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu. Sama-sama Pak Nedi. Ya mudah-mudahan refleksi ini dan perbaikan dalam pembelajaran juga bisa berdampak buat anak. Gitu. Amin. Terima kasih Pak Suwanda. Sama-sama. Saya lanjut ngajar dulu. Ya, terima kasih Pak.